warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abda'ani rahmatuhu واسترعى بيد الأشياء بمقتدره والصلاة والسلام على أفضل المولود صاحب المقام المحمود وعلى آله وأصحابه والتابعين للبينات والحدود أما بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رؤوف بالعباد. الآيات آية من الآيات المعنى والله أعلم بمراده. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحبه. وقال العلماء في كتاب أنبياء ابن مالك: والخبر الجزء المقيم والشاهدة الله البر والأيام شاهدة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله على النبي الكريم ونحن على ذلك ما قاله ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, para tokoh masyarakat setempat, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Indung selaku tokoh masyarakat Kampung Putu yang mewakili daripada tokoh masyarakat setempat, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini. Mudah-mudahan Bapak ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan kesehatan, tumbang rezeki, sehat badan jasmani dan rohani, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati aparatur pemerintah baik sipil maupun militer beserta staf dan jajarannya minal adna ilal a'la, dari bawahan sampai atasan, alhamdulillah telah dihadiri oleh Bapak Sekdes kita Bapak Muhammad Reza Pahlawi. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita yang sudah diwakili datang ke tempat ini menjadikan aparatur pemerintah yang adil dan amanah, istiqomah di dalam mengemban tugas-tugasnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati para guru di SDN Kutruk 2 yang telah melaksanakan daripada Maulid Nabi besar Muhammad SAW, telah mensukseskan segala bentuk baik pemikiran ataupun perjuangan secara materi ataupun tenaga dan pemikiran, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, itu soalnya di kesononya aja biar dari soalnya kesononya, soalnya ngadu sama dirinya. Soalnya ini nih, yang ini. Hah? Oh nggak dipakai? Oh itu kesononya aja, kesononya. Kesononya. Nah, biar nggak itu. Kemudian yang saya hormati para adik-adik SDN Kutruk 2, mudah-mudahan para adik-adik di sini dijadikan manusia, anak-anak yang berbakti taat kepada orang tuanya, mengikuti segala perintah Allah dan Rasulnya sebagaimana sesuai tema dalam acara ini, yakni menanamkan cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW di dalam hati anak-anak kita. Mudah-mudahan yang sekarang masih bahan anak-anak kita, suatu saat ketika masa dewasanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala segala cita-cita.
cita-cita pengen jadi polisi, ataupun cita-cita pengen jadi guru, cita-cita pengen jadi kiai, pengen jadi pejabat, pengen jadi presiden, mudah-mudahan adik-adik kita cita-citanya disukseskan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu indah, yakni nikmat iman wal Islam beserta nikmat sehat jasmani dan rohani. Maka sebab itu kita sebagai makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, wajib kita mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yakni nikmat iman wal Islam beserta nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat beserta salam semoga tercurah pula kepada kemaharibaan kita baginda alam afdalul makhlukat, afdalul mawjudat, ialah habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para asbab tabi'in, yaitu kita yang kumpul di sini yang statusnya menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk ke dalam materi tentang membahas pengajian atau mau'izah hasanah dalam hal urusan agama, saya mau mengajak adik-adik di sini untuk melantunkan salawat kepada Kanjeng Nabi. Adik-adik mohon perhatiannya, kita bersalawat. Adik-adik cinta nggak sama Nabi? Cinta. Kalau cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat. Siap salawat? Siap cinta kepada Nabi? Alhamdulillah, kita salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wa atyaru tashku bilayalil mawlidi wa bariqun nur yabdu min ma'ali ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ali ahmadi bilayalil mawlidi. Semuanya rohatil atyar tashku bilayalil mawlidi wa bariqun nur yabdu min ma'ali ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ali ahmadi bilayalil mawlidi bilayalil mawlidi. Lanjut. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdullah Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa nama ayahnya? Abdullah. Nama kakeknya? Mantap, itu baru anak soleh. Anak soleh, mantap, keren. Jadi ketika adik-adik cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka simak baik-baik tentang kisah para Nabi. Siap simak? Siap untuk mendengarkan? Siap untuk mengamalkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Adik suka baca Quran? Suka berapa kali tiap hari? Alhamdulillah, minimal adik-adik ngaji tiap habis maghrib dan habis subuh. Jangan lupa tuh dari Pak Ustadz nih, habis maghrib dan habis subuh kita baca Quran supaya tahu. Maka yang saya akan jelaskan pada hari ini tentang ayat Quran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ra'ufun bil 'ibad. Allah gitu. Ketika ada yang baca Quran kita jawab Allah, karena bentuk bersyukur kita kepada apa yang telah dibacakan oleh orang lain melalui lantunan ayat suci Al-Quran. Ulangi adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ra'ufun bil 'ibad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul alam nabiyil karim. Pak Ustadz mau menjelaskan tentang sebab turun ayat. Jadi kenapa ayat ini bisa ada? Kenapa ayat ini bisa turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Maka Pak Ustadz akan jelaskan. Simak adik-adik yang baik. Siap untuk dengarkan? Alhamdulillah. Bahwa ada salah satu di zaman Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, yaitu golongan kafir Quraisy. Siapa golongan kafir Quraisy itu? Adalah nama kelompok, nama suku yang ada di kota Mekah. Itu namanya kafir Quraisy. Berbanyak orang kafir Quraisy pemuka agama, namun yang lebih tenar, yang lebih masyhur satu adalah Umar bin Hisam. Siapa namanya? Umar bin Hisam. Biasa disebut diketahui oleh kita Abu Jahal. Nama ismul karinya adalah Umar bin Hisam, kunyahnya yaitu adalah Abu Jahal. Paham? Satu Umar bin Hisam. Yang kedua adalah Walid bin Mughirah. Kedua apa? Walid bin Mughirah. Yang ketiga adalah Nadhr bin Haris. Ulangi. Satu Umar bin Hisam atau Abu Jahal. Yang kedua adalah Walid bin Mughirah. Yang ketiga adalah Nadhr bin Haris. Ketiga manusia ini adalah orang kafir Quraisy, adik-adik, yang selalu menghina, mencela, menghujat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang kafir, selalu dibohongkan, diejek, dicela oleh kafir Quraisy ketika oknum tersebut yang sudah saya jelaskan. Maka menganggap Kanjeng Nabi Muhammad tidak punya mukjizat apa-apa, menghina kepada Kanjeng Nabi, sehingga dipertanyakan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW kepada orang kafir Quraisy tersebut, kenapa wahai kafir Quraisy, wahai Abu Jahal, wahai Umar bin Hisam, wahai Walid bin Mughirah, wahai Nadhr bin Haris, kenapa kalian menyembah arca berhala? Kenapa kalian menyembah patung? Kenapa? Dan menjawab ketiga oknum edan tersebut dengan jawaban karena atas dasar cinta kepada arca berhala. Jadi kecintaan yang dilakukan oleh ketiga kelompok tersebut cinta kepada arca berhala. Maka dengan singkat cerita, walaupun tentang sebab turun ini panjang, langsung singkat cerita saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Ulangi ayatnya yang tadi sudah Pak Ustaz jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ra'ufun bil 'ibad. Adik-adik di sini ada yang mondok kan? Ada yang udah pesantren kan? Nggak ada semua.
Adik-adik kalau pengen tahu tentang pengajian, pengen tahu tentang agama harus mondok sambil sekolah di sini. Di sini ada pondok pesantren, mondok di pondok pesantren, pagi sekolah, zuhur pulang sekolah ngaji, pulang sekolah ke Kobong. Kemudian asalnya ngaji, habis pagi ngaji, habis sisanya ngaji, malamnya tidur. Pagi sekolah lagi seperti biasa. Siap mondok? Langsung bilang sama orang tua, papa, ayah, bunda, aku mah pengen mondok, kata Pak Ustadz. Siap mondok? Alhamdulillah. Saya pengen nanya, cita-citanya pengen jadi apa? Hah? Pengen jadi apa cita-citanya? Hah? Jadi supir. Dulu waktu zaman tahun 80 itu, tahun 80-an supir itu adalah profesi yang mulia. Cuman sekarang kamu lihat dulu banyak murid-murid yang pengen jadi supir. Kalau sekarang mah nggak ada supir pada diminta. Padahal profesi yang baik waktu zaman dulu. Kalau kita ingin ngerti agama, ngerti tentang ilmu hukum agama harus di pondok pesantren. Tapi kalau kita ingin ngerti ilmu negara harus ada di sekolah, Maka tentang kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi untuk menjelaskan ayat ini hanya di pondok pesantren. Bahwa dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai engkau Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang orang yang cinta kepada Allah, kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan perantara mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, melaksanakan segala perintah syariat apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Maka ada hadis riwayat dari beberapa riwayat imam. Saya akan sebutkan untuk menafsirkan daripada ayat ini. Ada beberapa imam saya sebutkan biar adik-adik tahu tentang para sahabat. Orang yang akan disebutkan adalah sahabat Rasul. Adik-adik, yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Siapa? Abdullah bin Umar. Yang kedua adalah Said Abdullah bin Musa. Abdullah bin Musa. Yang ketiga adalah Abi Dzar Al-Ghifari. Ulangi, yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua adalah Abdullah bin Musa, yang ketiga adalah Abi Dzar Al-Ghifari, yang keempat adalah Abi Musa Al-Asy'ari. Empat riwayat ini, empat sahabat ini yang menafsirkan ayat Allah "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah" dengan empat riwayat yang berbeda, cuma tujuannya sama. Apa hadisnya? Yang pertama adalah yusarul mar'u ma'a man ahabba, yang kedua adalah innaka ma'a man ahbabta, yang ketiga adalah al mar'u ma'a man ahabba, yang keempat adalah man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jelaskan jangan kenapa bisa Nabi ngomong gini, jelaskan jangan. Jelasin biar tahu. Ada tahu nggak Masjid Nabawi? Di mana? Di Bodrum? Hah? Sodong? Masjid Nabawi di mana? Kalau rumah Pak Jokowi, tahu nggak rumah Pak Jokowi? Di mana? Di sana. Itu bukan rumah Pak Jokowi, tapi itu tempat kerja Pak Jokowi. Kalau rumahnya mah di Solo. Tahu nggak rumah Agnes Monica? Nggak tahu. Rumah Bapak Mahfud MD? Nggak tahu juga. Sungguh terlalu. Adik-adik sekolah minimal tahu presiden kita. Siapa presiden kita? Siapa? Nggak sopan, harus pakai bapak dong. Bapak Jokowi. Nggak boleh Jokowi, itu nggak sopan sama orang tua. Kita hitung dari pertama Indonesia merdeka pada tahun berapa? 45. Siapa yang menjadi presiden pertama? Wah, nggak sopan lagi tuh. Harus Bapak Insinyur Soekarno. Biar sopan nyebut Bapak. Kalau sama orang tua nggak nyebut Bapak, itu nggak sopan. Yang pertama Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua siapa? Bapak Soeharto. Cakep, Deng. Benar masa batang.
Yang ketiga siapa? Bapak B.J. Habibie. Yang keempat siapa? Salah. Harus pakai Bapak siapa namanya? Abdul Rahman Wahid atau biasa disebut Bapak Gus Dur. Yang kelima siapa? Ibu Megawati atau yang disebut Mak Banteng. Yang disebut Mak Banteng kan? Mak Banteng. Yang keenam siapa? Siapa? Bapak Bowo. Bapak Bowo. Siapa? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut SBY. Yang ketujuh siapa? Bapak Jokowi. Yang ke-8 siapa presidennya? Prabowo. Wah, Prabowo, kenapa Prabowo nih? Pak Jendong, salah. Kecil-kecil udah punya peluang masuk memang saya Prabowo. Kita tahu nama-nama dari presiden. Tahu nggak? Tahu kan yang sudah tadi disebutkan sama adik-adik. Kira-kira kalau misalnya Pak Ustaz mau nanya sama adik-adik di sini, tahu nggak nama nabi? Siapa nabi yang pertama? Yang kedua? Idris. Yang ketiga? Nabi Nuh. Yang keempat? Nabi Soleh. Udah kita selawatan supaya kita mengenang daripada selawatan ulama terdahulu kita, orang tua kita dahulu yang sering selawatan di musola. Seperti versi Sunda ya. Wajib kasakabe jelma nganyawakeun para nabi anu jumlah 25 wajib ka unggal jelma. Ayo kahiji Nabi Adam, kedua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kaliman Nabi Soleh, kagenep Nabi Ibrahim, katujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, kasambilan Nabi Ishak, kasapuluh Nabi Yakub, kasabelas Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyas, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Nabi Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hijin Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya deui nabi sabadana Kanjeng Nabi. Hafal gak adik-adik? Kalau hafal alhamdulillah. Ibu bapak adik-adik yang saya cintai, kalau bisa didik anak kita ke dalam hal jalan kebaikan. Jangan dididik secara umum saja, tetapi ajarkan tentang siapa nabi kita, ada berapa nabi yang wajib diketahui, ada berapa malaikat yang wajib diketahui, ada berapa jumlah keseluruhan para nabi yang ulul azmi. Tahu nggak deh ulul azmi siapa? Ada yang tahu nggak? Kalau yang ada tahu, Pak Ustaz kasih uangnya. Ada yang tahu nggak nabi ulul azmi ada berapa? Nabi ulul azmi, Nabi ulul azmi ada berapa? Ada yang tahu nggak? Siapa saja nabinya? 4. Yang benar aja loh. Gini kalau orang lagi lapar, jauh suka ngelantur. 5. Sebutin jangan. Siapa yang tahu? Kasih sama Pak Ustaz sini. Pak Ustaz kasih uang. Ada yang tahu? Maju, kalau ada yang tahu maju. Nabi ulul azmi siapa aja? Gak ada yang tahu. Nabi ulul azmi siapa? 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa.
bukan Moses ya, bukan Musa, bukan Ras. Nabi Nuh, Musa. 4 Nabi Isa, yang keempat Nabi Muhammad. 5 tersebut adalah Nabi Ulul Azmi. Nah, adik-adik harus tahu malaikat ada berapa? Ada 10. Itu malaikat siapa? Ada yang tahu? Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, itu yang wajib kita ketahui. Jumlah malaikat banyak, bukan hanya ribuan tapi jutaan. Cuman itu yang wajib kita ketahui, hanya malaikat Mudabbirun yang jumlahnya 10. Malaikat Mudabbirun adalah malaikat penjaga manusia yang tugasnya untuk menjaga manusia. Pertama, malaikat jin tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada siapa? Hah? Manusia. Menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada siapa? Nabi. Kepada Nabi. Sekarang nggak ada Nabi. Terus kerjaan malaikat Jibril apa? Ada yang tahu? Sekarang nggak, katanya ada bilang Nabi malaikat itu pekerjaannya menurunkan wahyu kepada para nabi. Sekarang kan udah nggak ada nabi nih. Terus ya, kerjaan malaikat Jibril itu kerjanya apa tuh? Ada yang tahu? Apa nganggur? Ya, apa udah pensiun? Udah pensiun kali ya? Udah pensiun nggak kerja lagi. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjawab ya? Teori ini banyak orang yang nggak bisa menjawab. Sebab ini pertanyaan ahli filsafat. Terkadang ahli filsafat ketika ada suatu materi, dia mempertanyakan hal dari hal kecil, tapi jawabannya sulit. Itu. Jadi malaikat Jibril alaihi salam yang pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menurunkan wahyu kepada semua para nabi. Berhubung sekarang sudah tidak ada nabi, maka ganti posisi, dia menurunkan rahmat kepada seluruh manusia. Makanya suka ada yang bilang malaikat rahmat itu malaikat Jibril. Makanya sunnah untuk orang ketika berpergian kemanapun, ke tempat manapun, sunnah membaca salam walaupun gak ada orang. Dengan baca salamnya, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Walaupun gak ada orang, tapi kita tidak bisa melihat secara tidak langsung, di situ ada malaikat rahmat. Kita sunnah membaca salam. Yang kedua apa? Malaikat siapa? Malaikat siapa jadi? Mikail. Kerjaannya apa? Hah? Siapa? Memberikan rezeki. Bagus, cakep 100. Yang ketiga? Israfil. Kerjaannya apa? Meniup sangkakala apa? Trompet tahun baru itu yang di trompet. Malaikat Israfil alaihi salam. Saya mau bertanya tentang materi yang diadakan malaikat Jibril. Nih, saya mau tanya, malaikat Israfil kerjaannya meniup sangkakala. Sekarang kan belum kiamat. Terus kerjaan malaikat Israfil apa dong? Hah? Trompet. Kan kerjaan malaikat Israfil meniup sangkakala. Tapi kan di hari kiamat, pada tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Terus kerjaannya apa sekarang malaikat Israfil? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih uang nih. Ada yang tahu nggak? Meniup. PR itu nanti cari PR-in sama ibu guru agama. Siapa ibu guru agamanya? Nah, PR tanyain nanti sama ibu guru, suruh cari apa pekerjaan malaikat Israfil sekarang. Nanti PR. Nah, itu yang ketiga adalah malaikat Israfil alaihissalam. Kemudian yang keempat menjaga pintu neraka. Yang ke-10 terakhir malaikat kerjanya apa? Menjaga pintu surga. Udah ada belum? Udah. Tahu dari mana? Tidak tahu. Nah, itu sedikit pencerahan kepada adik-adik.
Nabi yang saya sebutkan tadi, yang mau saya sebutkan kepada adik-adik dan para ibu-ibu tadi, merupakan bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tentang Nabi yang 25, tahu tentang malaikat Jibril, tahu tentang praktik hukum agama, maka itu sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik tahu nggak rukun sholat? Ada rukun sholat nih. Suka sholat nggak? Suka, tahu nggak rukun sholat? Hah? Apa? Ayo sama Pak Ustadz nih. Ayo Pak Ustadz langsung diajarin nih. Niat takbirnya dan maca Fatihah, ruku Madinah, iktidal Madinah, nunggu Madinah, nunggu jodoh Madinah, nunggu akhir tahiyat akhir, maca salawat mualaf, hadir uluk salat. Tahu sekarang tahu ada berapa? Ada 7 ada yang bilang 8 sama, mau 17, mau 18, mau 14, rukun sholat sama saja. Itu adalah idhofalus suluk, memberikan suatu pengarahan biar anak-anak kita tahu tentang ilmu agama. Lain waktu, lain acara pondokan, titipkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Nanti titip nih dari Pak Ustadz, siap gak? Halo adik-adik, anak soleh, siap gak mondok? Nanti pulang dari sekolah ini bilang sama papa, bilang sama mama, mama, papa, ayah, bunda, aku mah pengen mondok. Ke siapa? Berangkat aja, yang penting aku bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa sholat. Kalau kita udah ada ilmu agama, udah punya dasar ilmu agama, insya Allah kehidupan kita terarah, tidak terombang ambing. Mungkin dari Pak Ustadz tidak akan panjang lebar karena mungkin waktu sudah siang. Mohon maaf bila ada kesalahan daripada segi ucapan, kurang lebihnya mohon maaf dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.